Halo Bu Emil dan teman-teman yang menonton. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi matematika tingkat lanjut tentang fungsi ganjil dan fungsi genap. Sebelum kami memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya John Oscar Ferdiano, absen 9. Perkenalkan, saya Sharon Hardianto, absen 23. Perkenalkan, nama saya Evinia Aurelia, absen 6. Selamat sore, nama saya Junisa dari kelas 11C, absen 10. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu definisi fungsi ganjil dan genap. Definisi fungsi ganjil dan genap dibagi menjadi dua, yaitu definisi melalui aljabar dan juga grafik. Akan menjelaskan yang melalui aljabar. Kalau fungsi ganjil yaitu f min x sama dengan min fx. Sedangkan fungsi genap dia f min x sama dengan fx. Kalau misalnya sebagai grafik, saya akan menjelaskan melalui gambar. Gambarnya saya ambil dari PPT fungsi ganjil genap saya. Jadi kalau misalnya fungsi genap ini yaitu simetris terhadap sumbu y. Jadi ini tuh garis y-nya ini saling berhadapan satu sama lain. Misalnya ini kita x-nya diganti jadi 1. Jadi x-nya ini kita 1 sama 1. Jadi 1,1. Terus habis itu kalau misalnya min 1 berarti dia min 1,1. Jadi dia tuh saling berhadapan satu sama lain gitu garis ininya. Sedangkan fungsi ganjil dia itu simetris terhadap titik asal 0,0. Jadi kalau misalnya kita garis di sini di angka 1,1 berarti yang sampingnya kita garisnya di bagian bawah ini. Jadi min 1, min 1 dia itu kita simpulkan kalau misalnya genap ini, kalau misalnya x, y berarti bisa dianggap sebagai min x, y. Jadi y-nya ini nggak berubah menjadi min. Kalau misalnya ganjil, ya ini x, y sama dengan min x, min y. Jadi dia itu min dua-duanya. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri. Jadi yang pertama adalah jumlah dua fungsi genap adalah genap dan jumlah dua fungsi ganjil adalah ganjil. Jadi kalau menambahkan dua fungsi yang sama-sama genap berarti hasilnya akan tetap genap. Kalau menambahkan dua fungsi ganjil berarti hasilnya akan tetap ganjil. Ciri-ciri yang kedua adalah selisih dua fungsi genap adalah genap, selisih dua fungsi ganjil adalah ganjil. Jadi kalau mengurangkan dua fungsi yang sama-sama genap berarti hasilnya akan tetap genap. Kalau mengurangkan dua fungsi ganjil berarti hasilnya akan tetap ganjil. Nah, untuk nomor 2 ini sama dengan nomor 1. Tetapi yang nomor 1 ini menambahkan, kalau misalnya nomor 2 ini mengurangkan. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Jadi nomor 3 adalah jumlah fungsi genap dan ganjil, bukan fungsi genap atau ganjil. Jadi kalau menjumlahkan salah satu fungsi ganjil atau fungsi genap, hasilnya tidak bisa disebut ganjil atau genap. Jadi hal ini merupakan kayak sifat campuran gitu, kecuali salah satu nolnya itu tidak ada. Nomor 4, perkalian dua fungsi genap menghasilkan fungsi genap. Jadi kalau dua fungsi genap dikalikan, hasilnya juga akan tetap genap, karena bentuk simetris terhadap sumbu y tetap terjaga. Yang terakhir, nomor 5 adalah perkalian dua fungsi ganjil menghasilkan fungsi genap. Jadi kalau dua fungsi ganjil itu sama-sama dikalikan, hasilnya jadi tetap genap. Karena tanda negatif dari masing-masing fungsi ini sifatnya itu menetralkan salah satu. Nah, jadi di sini juga ada contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama adalah tentukan fungsi f di bawah ini, termasuk fungsi ganjil atau fungsi genap, atau tidak ganjil dan tidak genap. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Seperti tadi yang kita sudah lihat, soal yang pertama itu adalah f x sama dengan x pangkat 3 min 2x. Nah, dengan
cara kita mengetahui fungsi ini itu fungsi ganjil atau fungsi genap atau bahkan bukan keduanya, itu kita bisa menggunakan cara X diubah menjadi min X. Jadi kita bisa buat menjadi ini, seperti ini. F min X sama dengan dalam kurung min X pangkat 3 min 2 min X. Oke, setelah itu kita akan hitung fungsi tersebut. Jadi F min X sama dengan, karena ini min X pangkat 3, berarti min X dikali min X itu sama dengan X pangkat 2. Kemudian X pangkat 2 dikali min X lagi berarti min X pangkat 3. Di sini min 2 dikali min X, karena min ketemu min sama dengan plus, berarti plus 2X. Nah, dari sini kita coba ubah menjadi negatif. Apakah bisa atau tidak? Kita coba. Maka min, karena di sini sudah min X pangkat 3, berarti dalam kurung X pangkat 3, karena di sini plus 2X tapi dijadiin negatif, maka min 2X. Nah, maka dari sini kita sudah mendapatkan fungsi yang kita lihat tadi di sini, fungsi yang di sini dan yang di sini itu sudah sama. Maka kita bisa simpulkan bahwa F min X sama dengan min F X. Oke, maka kalau misalnya F min X ini sama dengan min Fx, berarti kita dapat bahwa ini adalah fungsi ganjil. Berikut di sinilah gambar kurvanya. Kita akan lanjut ke soal yang opsi kedua. Di soal opsi yang kedua itu kita lihat bahwa fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2. Nah, kita pakai cara yang seperti tadi untuk menentukan fungsi ini apakah fungsi ganjil, fungsi genap, atau bukan keduanya. Nah, jadi x ini kita ubah menjadi min x. Berarti f min x sama dengan 2 min x pangkat 2 ditambah 2 sama dengan ini kita hitung seperti biasa. Maka 2 di sini min x pangkat 2 berarti min x kali min x sama dengan x, berarti x pangkat 2 ditambah 2. Nah, sini kita sudah dapat bahwa di sini fungsi yang ini dengan fungsi yang ini dengan yang ini itu sama, udah sesuai. Berarti kita bisa simpulkan bahwa fungsi ini adalah fungsi genap, yang berarti f min x sama dengan f x, yang dimana fx itu adalah definisi dari fungsi genap. Oke, jadi kalau misalnya kita gambar kurvanya itu menjadi seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya yang opsi ketiga itu, kita lihat bahwa f x
sama dengan X pangkat 2 min X. Oke, kita menggunakan cara yang seperti tadi, yaitu X-nya diubah menjadi min X. Berarti F min X sama dengan min X pangkat 2 min X. Kita hitung, karena di sini min X pangkat 2 berarti min X dikali min X, jadinya plus X pangkat 2 atau X pangkat 2. Karena di sini min ketemu min, jadinya plus. Jadi plus X. Nah, di sini kita lihat F min X itu belum sesuai sama fungsi yang di sini. Nah, berarti kita coba menggunakan kita ubah menjadi negatif. Oke, kita ubah di sini. Berarti min di sini berarti min X pangkat 2 min X. Oke. Di sini kita lihat masih belum sesuai juga sama yang di sini. Berarti kita bisa simpulin bahwa ini F min X itu tidak sama dengan F X tidak sama dengan min F X, yang dimana berarti fungsi di sini itu bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap. Oke, kali ini saya akan menjelaskan slide nomor 9 dan juga slide 10. Contoh soal yang ini, yang nomor 2. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi genap adalah A. Soal ini X pangkat 2 plus 3. B. Pangkat 2 X pangkat 2. C. X pangkat 3. Nah, jawabannya itu kita cari dulu nih. Yang A ini soalnya X pangkat 2 plus 3. Kita taruh dulu F dalam kurung min X tutup kurung sama dengan min X pangkat 2 plus 3. Kenapa min X? Karena kita ubah dulu ke min, lalu kita kali karena di sini ada pangkat 2, jadi min X dikali min X jadinya plus, jadinya X pangkat 2 plus 3. Karena plus jadi fungsi genap. Lalu untuk yang B, X pangkat 2. Nah, caranya itu kita tulis lagi F dalam kurung min X tutup kurung sama dengan kita ubah lagi yang X pangkat 2 ini jadi kita buka kurung min X tutup kurung pangkat 2. Lalu min X karena pangkat 2 lagi jadi min X dikali min X jadinya plus X, jadi plus X pangkat 2. Lalu karena ini positif jadi fungsi genap. Lalu ini soal yang C, X min 3 X pangkat 3. Lalu kita tulis lagi rumusnya F dalam kurung min X tutup kurung sama dengan, karena ini ini diubah lagi jadi minus, jadinya buka kurung min X tutup kurung pangkat 3. Karena ini pangkat 3 jadinya min X dikali min X dikali min X, min X kali min X plus, jadinya lalu plus X dikali min X jadinya min. Nah, karena jadinya jawabannya min X pangkat 3. Karena ini min jadinya ganjil, fungsi ganjil. Jadi nah, ini pertanyaannya
di bawah ini yang bukan merupakan fungsi genap adalah berarti yang C ya, karena dia fungsi ganjil. Oke. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.